Seorang pekerja serabutan ini tiba-tiba dapat kekuatan super. Tapi setiap kali dipakai, dompetnya langsung kosong melompong. Waktu itu dia ogah keluar duit buat nolong orang. Badannya malah jadi bentol-bentol merah. Jadinya si pekerja ini terpaksa pakai gajinya sendiri tukar kekuatan super buat nyelamatin orang. Ini MAH kekuatan super paling nyebelin sedunia. Gak ada tandingannya. Gak punya duit, lu itu bukan apa-apa. Tokoh utamanya, Kang Jang-ung, pegawai negeri. Hidupnya biasa aja. Punya pacar yang udah jalan 9 bulan. Ceweknya namanya Min Suk, udah 19 tahun. Mimpi seumur hidup mereka nabung buat beli rumah. Tapi harga rumah di ibu kota gila-gilaan. Meski dia udah kerja sejak zaman dinosaurus, tetap aja gak mampu beli rumah idaman. Satu-satunya harapan, mereka bisa daftar undian subsidi, biar peluang menangnya gede. Mereka bahkan siap nikah. Pas Jang-ung mikir hidupnya cuma bakal terus begini-begini aja. Tiba-tiba sesuatu yang gak terduga terjadi. Ayahnya, Kang Tua, kirim SMS. Suruh Jang-ung pulang. Bilang mau kasih sesuatu. Jang-ung gak peduli. Ngira cuma kubis atau lobak lagi. Sebenarnya, dia selalu benci sama ayahnya. Soalnya sejak krisis finansial, Kang Tua jatuh. Nganggur melulu, hidup numpang istri. Dulu pernah nyuri uang tabungan Jang-ung juga. Makanya hubungan bapak anak ini jelek. Bener aja, begitu Jang-ung sampai, bapaknya langsung minta duit. Terus cekik tangan Jang-ung. Keluarga kita akan kasih tahu. Aku akan kasih kamu sesuatu. Ini warisan keluarga kita. Duduk dulu. Rumah tua mulai bergetar kencang. Kenangan leluhur langsung membanjiri otak Jang-ung. Terus bapaknya tembak kepalanya paku. Luka di kepala langsung sembuh seketika. Kang Tua suruh anaknya lihat dompet. Duit cash di dalamnya ternyata hilang semua. Dia kasih tahu anaknya. Yang aku warisin ini kekuatan super. Makin banyak duit cash, makin kuat. Tapi setiap kali dipakai dompet langsung kosong. Tapi kadang keluar recehan beberapa kain. Dulu habis 10 ribuan keluar 500 won. Tapi sekarang makin sedikit. Kamu gak boleh kasih tahu siapa-siapa. Dan harus tolong orang yang kesusahan. Jang-ung dengar. Ini MAH bisnis paling rugi sedunia. Lagian selain keluarga darah, gak bisa mindahin kekuatan ini ke orang lain. Kang Tua kasih anaknya kartu nama rentenir gelap. Kalau ada masalah nanti, hubungi sini. Jang-ung yang kesel langsung pulang. Dia gak peduli omongan bapaknya. Langsung cerita soal kekuatan super ke Min Suk. Min Suk denger malah mikir anak ini udah gila. Jang-ung akhirnya demo langsung ke Min Suk. Dia masukin 10 ribuan ke kantong celana. Terus jalan ke tiang besi. Dengan mudah dia bengkokin benda keras itu. Dan duit di kantongnya ikut hilang. Cuma tinggal beberapa kain jatuh di tanah. Sekarang Min Suk percaya gak percaya juga. Karena yang udah terjadi gak bisa dibalikin. Sekarang yang terbaik cari tahu aturan pakainya. Apa cuma bisa pakai duit cash? Minimum harus keluarin berapa setiap kali. Min Suk emang jago akuntansi sih. Langsung bikin tabel buat ngetes Jang-ung. Misalnya, kemampuan lompat jauh. Kalau bayar 10 ribuan, bisa lompat 4 meter. Tapi kalau 20 ribuan, bisa sampai 6 meter. Dan memang harus bawa uang tunai untuk pakai kemampuan itu. Efisiensinya rendah, biayanya tinggi. Paman Li menasihati Chang Wong untuk lupakan soal kekuatan super. Mending fokuskan uang untuk masa depan kita. Setelah ngomong, Paman Min langsung pergi. Tapi Chang Wong merasa agak menyesal. Dia menggenggam erat 120 ribuan di tangannya. Lalu melompat sekuat tenaga ke atas. Malah langsung terlempar ke atas jembatan. Saat itulah Chang Wong melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidup. Tapi warisan dari ayahnya bukan cuma kekuatan super. Lebih tepatnya, kemiskinan. Jadi dia nurut saja nasihat Paman Min. Jangan bawa banyak uang tunai. Jangan paksakan tenaga atau bergerak terlalu cepat. Biar nggak sampai pakai kekuatan super dan buang-buang uang. Karena kemampuan ini, hati Chang Wong jadi sekeras baja. Bantuan kecil pun dia nggak berani kasih ke orang lain. Seharian itu dia bikin kesal semua rekan kerjanya. Bahkan ada yang melapor ke kantornya. Bilang ada pegawai namanya Kang Chang Wong sikapnya dingin banget. Ketemu nenek-nenek minta tolong di jalan pun nggak dibantu. Chang Wong bertahan sampai jam pulang. Paman Li lagi nabung buat uang muka rumah. Jadi dia pasang banyak barang di situs jual beli bekas.
Suruh Chang Xiong yang ketemu langsung sama pembelinya. Setelah beresin urusan itu, dia hitung uang sambil pulang. Kalau nggak ada masalah, pasti ada masalah. Dan benar saja. Baru saja Chang Wong beli konsol game yang dia idam-idamkan. Dia dengar suara berkelahi dari gang kecil. Rupanya om yang jual konsol game tadi dikeroyok 3 preman. Chang Wong pengen banget nolong. Tapi dia tahu situasi 3 lawan 1 begini nggak bisa diselesain cuma dengan beberapa puluh ribu won. Jadi Chang Wong pura-pura nggak dengar. Langsung lari cepat-cepat pulang. Yang beneran sih, setidaknya telepon polisi dong. Chang Wong yang merasa bersalah cuma bisa melampiaskan dengan main game. Dia nggak sadar, tangannya mulai muncul ruam merah. Chang Wong kira ini hukuman karena nggak nolong orang. Tapi waktu mama lihat, dia malah kaget. Kamu sama seperti ayah. Ayah juga dulu pernah kena begini. Setelah sembuh, dia balik lagi. Apa ini memang hukuman karena aku nggak nolong? Apa punya kekuatan super ini harus dipakai? Saat Chang Wong masih bingung, mama tiba-tiba keluarin 30 juta won. Dia tahu anaknya mau beli rumah. Jadi dia kasih semua tabungannya ke Chang Wong. Dengan uang ini, uang muka untuk rumah baru bisa terkumpul. Rumah masa depan sudah menunggu. Chang Wong buru-buru hubungi Min Jung. Pengen bagi kabar baik ini. Tapi pas lagi tepat waktunya, di jalan layang, sebuah truk pengangkut lepas kendali, menabrak bus di depannya. Bus itu langsung terlempar ke pembatas. Seluruh penumpangnya dalam bahaya, bergantung di tepi jalan layang. Sedikit saja, bisa jatuh ke laut. Di dalamnya ada anak-anak, ada orang tua. Chang Wong menggenggam kertas berisi 30 juta won. Akhirnya dia berlari tanpa pikir panjang, menahan bus yang hampir jatuh ke laut. Sementara 30 juta won di tubuhnya perlahan berubah jadi kain-kain receh. Ruam merah di tubuhnya pun ikut menghilang. Nggak usah tanya perasaan Chang Wong saat ini. Di kota kecil Seoul ini, muncul pengguna kekuatan super kedua. Tangannya bisa mengeluarkan api. Kelihatannya jauh lebih keren dibanding kakak sulung. Cuma aku penasaran, kemampuan si cewek ini harus bayar harga apa ya? Sambil melihat dia membakar beberapa preman sampai gosong. Tepat saat aku mau tepuk tangan dan pergi, tiba-tiba sebuah mobil hitam nyelonong masuk. Dari dalamnya turun seorang wanita cantik yang auranya wah banget. Dari panggilan bawahannya, sepertinya namanya Zhao Anna. Si cewek penyembur api langsung ngacir begitu lihat dia. Sayangnya dia gak bisa serang. Tiba-tiba air menetes dari atas. Orang yang nungguin Zhao Anna lagi nyiram air dari lantai 2. Dan si penyembur api memang gak tahan air. Di masyarakat modern, apa yang lebih kuat dari kekuatan super? Kekuasaan. Detik berikutnya, si penyembur api langsung dibungkus dan dibawa pergi sama gerombolan ini. Mereka berarak menuju sebuah tempat bernama Peternakan Fansia. Setelah melewati toko daging yang bau anyir, ada lift dengan kunci biometrik. Markas Zhao Anna tersembunyi di bawah sana. Organisasi yang dia pimpin, Fan Renhun, aktif menangkap para penyandang kekuatan super. Lalu meneliti cara mengekstrak kemampuan mereka. Zhao Anna paling benci orang yang gak punya kemampuan. Dia sudah lihat prestasi heroik Chang Xiong dan merasa orang ini suka cari perhatian. Jadi dia suruh bawahannya untuk membuat Chang Xiong bangkrut. Adegan beralih ke sebuah minimarket. Seorang pekerja paruh waktu sedang tempel poster orang hilang di jendela. Orang yang hilang itu adalah si penyembur api, Li Huazhen. Dari obrolan pegawai toko, ternyata Li Huazhen sudah hilang seminggu. Dan 2 orang yang lagi duduk ngobrol di minimarket ini juga bukan orang biasa. Mereka juga punya kekuatan super. Paman yang lagi minum namanya Bian Huren, seorang pengacara. Kalau dia mabok, bisa nembus tembok. Si pekerja paruh waktu namanya Fang Wenwei. Semakin tinggi kalori yang dia serap, semakin kuat kekuatan telekinetiknya. Karena doyan roti, dia dijuluki Wenwei Roti. Mereka sudah perhatikan Chang Xiong yang narik bus ke tepi jalan. Itu bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Mereka harus duluan nemuin orang yang narik bus itu. Sementara itu, Chang Xiong lagi di ruang tahanan kantor polisi. 30 juta lenyap aja udah parah. Masa sekarang malah sekamar sama narapidana.
Chang Xiong merasa nasibnya benar-benar sial. Dia gak berani hubungi rumah kos. Cuma nelpon orang di kartu nama pemberian ayahnya. Yang angkat telepon adalah bos wanita perusahaan pinjaman. Setelah Chang Xiong sebut nama ayahnya, gak lama dia langsung dibebaskan polisi. Tapi sekelompok orang yang kelihatannya preman antar Chang Xiong ke mobil si bos wanita. Bilang mau anterin dia pulang. Tapi begitu masuk mobil, Chang Xiong langsung nyesal. Tokyo, kakak minta sewanya yang paling tinggi. Dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, 30.000. Chang Xiong kena tembak bius di kepala. Dan saat sadar, dia udah dilempar di pabrik tua. Bos Li lemparin setumpuk uang tunai. Lalu suruh beberapa bawahannya kepung Chang Xiong. Dia mau ngetes. Apakah bocah ini beneran mewarisi kemampuan Jiang Hu? Chang Xiong langsung ambil uangnya begitu dengar. Tapi detik berikutnya langsung kena pentungan. Uangnya pun jatuh ke lantai. Pentungan besi berjatuhan mematahkan tulang Chang Xiong. Dia jatuh tak berdaya di tengah rasa sakit yang luar biasa. Para tukang pukul akhirnya berhenti. Dan mau lihat apakah bocah ini udah mati atau belum. Tapi Chang Xiong malah meraih tumpukan uang itu. Tulang-tulangnya langsung sembuh seketika. Dia malah bangkit berdiri seperti keajaiban. Chang Wong menyimpan sisa uangnya di sakunya. Persis saat dia bersiap untuk bertarung. Kali ini memang berbeda. Satu pukulan saja, seorang pria dewasa terlempar. Yang lain melihatnya, tak berani mendekat lagi. Tapi uang di sakunya cepat habis. Chang Wong yang terlalu sombong terjatuh ke tanah. Bos Li menyatakan tanpa kata-kata. Ditambah biaya tes ini. Totalnya 3,05 miliar won. Kau harus melunasi utang ayahmu. Kalau tak bisa, kau harus menikahi putriku. Drama murahan macam apa ini? Melihat Sung Wong tak setuju. Bos Li mengingatkannya akan The Ordinary. Dia menegaskan, orang biasa sepertimu takkan sanggup menghadapi para gila itu. Kecuali kau jadi menantuku dan dapat perlindunganku. Saat Sung Wong bingung menolak, tiba-tiba dia meraba beberapa lembar uang di bawahnya. Dia sekarang di lantai 3, 10 meter dari tanah. Dengan bantuan kekuatan super, seharusnya bisa lolos. Sekejap kemudian, Chang Wong mendorong penyelamatnya dan melompat keluar jendela. Bos Li menyuruh anak buahnya tak usah mengejar. Nanti kalau habis uang, dia pasti kembali. Chang Wong berlari sekencang-kencangnya ke apartemen. Tapi penghakiman Paman Min masih menunggunya. Kalau Paman Min tahu, penyelamatan ini bukan saja menghabiskan 30 juta. Tapi juga dapat utang 3 miliar entah dari mana. Chang Wong pasti akan kena getahnya. Tapi wajahnya ada di berita. Mustahil disembunyikan. Paman Min yang kecewa langsung keluar. Naik taksi dan pergi. Chang Wong mengejar ke pintu dan menelepon. Tapi sesaat kemudian, apartemen meledak. Chang Wong cepat menemukan beberapa orang mencurigakan. Mereka pasti antek The Ordinary. Bos Li benar. Chang Wong tak sanggup melawan para gila ini. Dia hanya bisa lari pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ternyata orang tuanya sedang liburan pensiun. Rumah kosong. 4 hari kemudian, Paman Min pergi sendiri ke pernikahan temannya. Tak disangka, Joanna sudah menanam bom di dalam. Tujuannya memancing Chang Wong muncul. Benar saja, tempat pernikahan langsung meledak. Dan ledakan terus beruntun. Sama sekali tak ada jalan keluar. Di saat yang sama, Chang Wong terbangun oleh dering ponsel. Berita yang muncul menunjukkan Hotel Cheongdam kebakaran. Dia ingat Paman Min ada acara pernikahan di sana. Dia buru-buru bangkit dan menuju bank. Chang Wong mengambil uang tunai secepat mungkin. Langsung meluncur ke hotel. Bahkan tak sempat mengambil kain-kain yang jatuh. Saat itu, seluruh bangunan runtuh. Paman Min hampir tertimpa reruntuhan. Tapi Chang Wong muncul bagai pahlawan. Saat itu, Paman Min benar-benar memaafkannya. Mungkin penumpang bus itu juga pernah merasakan ketakutan yang sama. Sampai Chang Wong menyelamatkan mereka. Menyelamatkan begitu banyak nyawa tak bersalah. Menghancurkan tembok batu untuk membantu evakuasi. Tapi tak disangka, seorang pria dengan kedua lengan terbakar muncul. Orang ini anak buah Ana. Menggunakan obat untuk mendapatkan kemampuan Li Huajin. Chang Wong suruh Paman Min sembunyi dulu. Lalu dia bawa sisa uangnya dan menyerang. Tapi orang ini petarung profesional. Dengan mudah menghindari serangannya. Dia pegang pergelangan Chang Wong dengan api. Dan melemparkannya beberapa meter. Chang Wong hanya punya 1 lembar uang terakhir. Dia harus mengadu nasib. Chang Wong terbaring di tanah tak bisa bergerak.
Paman Min ambil batu dan lempar ke si pria api. Akibatnya, orang ini jadi murka. Dia mengepal tinju dan melangkah mendekati Paman Li. Di saat yang genting ini, Tang Xiong melemparkan benda berat yang langsung melabrak si pria penyembur api. Di tangannya masih tergantung sebuah koper. Seharusnya itu berisi uang amplop dari tamu pernikahan. Setelah melempar koper itu, Tang Xiong kembali mengeluarkan pisau lipatnya. Paman Li sudah tak punya tenaga untuk menyeretnya keluar. Untungnya, pengacara Bian dan Roti Wei muncul tepat waktu. Namun begitu melihat kemampuan Chang Xiong, mereka langsung tahu dia adalah anak Pak Jiang. Karena itulah mereka memberikan pertolongan. Saat Chang Xiong siuman, dia mendapati dirinya berada di kantor pengacara Bian. Di dinding tergantung sebuah papan nama, Asosiasi Manusia Super Korea. Mereka ingin Chang Xiong bergabung dengan organisasi mereka. Roti Wei menggunakan telekinesis untuk membuka pintu rahasia. Di dalamnya tersimpan database sesungguhnya mereka. Pengacara Bian menjelaskan, persatuan orang biasa, sesuai namanya, bertujuan mengumpulkan orang biasa untuk memburu manusia super. Mereka punya kemampuan, kekuasaan, dan uang. Mereka menguasai banyak perusahaan, tanah, dan fasilitas penelitian. Mereka punya koneksi di departemen pemerintah, dunia hukum, dan media. Di permukaan, pemimpinnya adalah Zhao Anna. Tapi dalam sebenarnya adalah ayahnya, Zhao Yuantu. Sekarang, persatuan orang biasa sudah membidik Chang Xiong. Selama bertahun-tahun, pengacara Bian terus mengumpulkan bukti kejahatan persatuan orang biasa untuk membuat mereka dihukum oleh hukum. Dengan panti asuhan terbakar, Chang Xiong juga tak punya tempat lain untuk pergi. Dia terpaksa tinggal sementara di Asosiasi Manusia Super ini. Roti Wei membawanya kerja paruh waktu di pusat pengiriman. Katanya, pekerjaan ini paling bagus untuk melatih stamina. Dan sekalian bisa dapat uang tambahan. Pada malam hari, pengacara Bian juga memberikan latihan khusus untuk Tang Xiong. Dia harus menjadi kuat dulu. Tidak boleh terus-terusan mengandalkan kemampuan super. Misalnya, kalau menghadapi masalah kecil sehari-hari, jangan gunakan kemampuan super jika tidak perlu. Gunakan hanya saat keadaan darurat. Kalau tidak, berapapun uangnya akan habis. Setelah beberapa waktu berlatih, Tang Xiong menunjukkan kemajuan yang signifikan. Karena itu, pengacara Bian berencana melibatkannya dalam operasi berikutnya. Menghancurkan anak perusahaan, persatuan orang biasa, prolog pahlawan biasa, dan mengambil data penelitian di dalamnya. Itu area rahasia dengan penjagaan super ketat. Setiap persimpangan dijaga ratusan orang. Pengacara Bian butuh Chang Xiong membuka jalan di depan. Roti Wei khusus menyiapkan celana dalam khusus untuknya, agar bisa menyimpan uang di dalamnya, mencegahnya berhamburan saat bertarung. Selain itu, ada juga masker wajah, untuk menutupi wajah saat operasi, menghindari terus-terusan terekspos di media. Setelah mendapat perlengkapan, hal pertama yang Chang Xiong lakukan adalah kembali ke pasar gelap barang bekas itu. 3 preman kecil itu ternyata masih merampok orang di sana. Terakhir kali Chang Xiong tidak menolong, dan itu terus mengganjal di hatinya. Kali ini, akhirnya dia bisa melampiaskan kekesalannya. Dia memasukkan sedikit uang ke celana dalam khususnya, lalu menghajar ketiga bocah itu sampai babak belur. Kemudian Chang Xiong mengembalikan konsol game ke depan pintu paman yang dipukuli waktu itu, sekaligus minta maaf pada Chen Dawei karena tidak menolong dulu. Di sisi lain, Paman Ming juga mengalah. Asal Chang Xiong tidak menyentuh tabungan tetap mereka, silakan saja jadi pahlawan. Setelah berkata begitu, dia mengambil ponsel dengan misterius. Hei, Paman Min menang undian apartemen. Meski lokasinya di ujung kota, tapi tetap saja apartemen. Tapi setidaknya kita masih bisa tinggal di Seoul. Sekarang tinggal mengumpulkan uang muka kontrak 60 juta won. Paman Min berencana mengambil semua tabungannya. Ditambah pinjam sedikit dari orang tua, seharusnya cukup. Tapi untuk cicilan tengah dan pelunasannya, mereka harus cari sendiri. Paman Min dapat tawaran kerja dengan gaji 2 kali lipat. Besok dia mau interview. Mereka berdua bahagia, bersiap memulai hidup baru. Lee Seok bahkan kasih Chang Wong uang jajan tambahan 50.000 won. Chang Wong langsung paham maksudnya. Sementara mereka berdua sedang asyik, Joanna memilih satu lagi dari koleksi serum supernya untuk disuntikan ke Fire Guy yang sekarat. Lagian dia juga udah hampir mati. Mending dicoba.
Peneliti itu nggak terima, tapi terpaksa menyuntikkan serum super dosis kedua. Sementara itu, Chang Wong ikut Byeon dan Lawyer mengantar Briket ke perumahan warga lansia terpencil. Salah satunya rumah kakek Dora. Kata Breat Wai, dia adalah penyandang kekuatan super tertua. Kemampuannya meramal masa depan. Lawyer minta kakek Dora meramal peruntungan Chang Wong. Sang kakek langsung fokus. Aku aja belum selesai bicara, kamu sudah berkomentar. Chang Wong gak paham satu kata pun. Pasti ada orang-orang misterius seperti ini di Circle. Omongannya gak jelas. Lawyer menjelaskan. Kekuatan super kakek Dora ada efek sampingnya. Setiap kali dia melihat masa depan, dia akan melupakan masa lalu yang setara. Baru selesai bicara, sebuah tabung gas jatuh dari langit, meledak di dekat mereka bertiga. Untungnya Chang Wong cepat melindungi Breat Wai. Mereka tidak terluka. Detik berikutnya, belasan mobil hitam tiba. Bertuliskan, Dojang Construction. Dari dalamnya turun pekerja bertopeng, membawa senjata mencari Chang Wong. Lawyer suruh Breat Wai bawa kakek Dora pergi dulu. Lalu kasih Chang Wong banyak uang tunai untuk kabur. Pokoknya jangan sampai tertangkap. Sementara Lawyer akan menahan musuh. Chang Wong lihat kerumunan di kejauhan. Tidak tega meninggalkannya sendirian. Setelah bimbang, Chang Wong telepon bos wanita. Ingin pinjam uang lagi. Demi balas budi, Chang Wong rela melakukan apapun. Maaf, ini panggilan pribadi. Tidak apa-apa. Ternyata perusahaan tempat Minso interview adalah milik bos wanita. Pindah adegan, kembali ke protagonis. Lawyer akhirnya berhasil kabur dari para pekerja dan bertemu dengan Breat Wai. Tapi Joanna datang lagi bawa preman. Begitu lihat Anna muncul, kakek Dora langsung gunakan kekuatannya mengintip masa depan Anna. Yang dilihatnya membuatnya terkejut. Anna langsung rebut senjata dan menembak. Tapi Chang Wong lebih cepat tiba, menahan peluru dengan tangan kosong. Sepertinya bos Wu sudah kirim uangnya, dan jumlahnya banyak sekali. Suasana tegang memuncak. Pertarungan besar segera pecah. Harus diakui, berkelahi di kompleks lansia memang praktis. Ribut-ribut, berantakan. Nggak ada satu penghuni pun yang keluar lihat. Breat Wai dan Lawyer pamer kemampuan. Apalagi Chang Wong. Dengan tenaga penuh, keren banget. Meski Chang Wong halau para preman. Tapi Fire Guy versi upgrade segera muncul. Badan berototnya mirip banteng betul. Chang Wong serang dengan pukulan penuh tenaga. Pertarungan melawan si api semakin memanas. Tapi orang ini bukan cuma kuat dan tahan banting. Tinjunya juga bisa membakar Chang Wong. Dia harus cari cara cepat untuk mengakhiri ini. Kalau tidak, uang di tubuhnya pasti habis. Chang Wong menggenggam erat koin di tangannya. Lalu tipu muslihat berhasil mengelabui si api. Dia peluk lawannya dan terjang keluar pagar. Dua tubuh itu jatuh bagai peluru ke tanah. Kebetulan di bawah ada kolam. Sempurna untuk memadamkan api si api. Senyum puas merekah di wajah Chang Wong. Dia langsung serang tanpa henti. Tapi tinjunya malah ditangkap si api. Si api cekik Chang Wong dan dorong ke dalam air. Sampai Chang Wong tak bergerak lagi. Yang lain datang terlambat. Mereka tegang menatap permukaan air. Joanna mengira si api yang menang. Tapi tak disangka, saat Chang Wong tenggelam, koin milik Aki yang jatuh tadi langsung meledak dan hantam si api hingga terlempar. Go Anna baru mau bicara, tapi telepon ayahnya masuk. Ketua Go mau bicara dengan Chang Wong. Chang Wong tak langsung setuju, tapi hatinya mulai goyah. Jadi dia pulang cari ayahnya yang baru pulang liburan. Tanya apakah kekuatan supernya bisa dijual. Ayah Jiang bilang, asosiasi manusia biasa itu bukan organisasi baik. Kau lebih baik jauhi mereka. Sementara itu, polisi baru tiba di lokasi pertarungan. Telat sekali kalian datang. Petugas di dermaga cepat sadar. Banyak koin berserakan di tempat kejadian. Hal ini persis sama dengan restoran terbakar dan lokasi kecelakaan bus. Di saat yang sama, seorang polisi juga menemukan kartu nama di kolam. Sayangnya, setelah terendam air, cuma terbaca Jiang Chang.
Polisi wanita di samping langsung berkata. Wanita Kim Min Sok di lokasi restoran. Suaminya bernama Jiang Chang Wong. Chang Wong belum tahu identitasnya terbongkar. Dia pergi ke toko serba ada cari Roti Wei untuk minta saran. Berharap Roti Wei bisa bantu dia putuskan. Tak disangka, Roti Wei memang tahu sesuatu. Asosiasi manusia biasa juga pernah tawari Li Huajing jual kekuatan supernya. Huajing juga bilang ke aku. Pengacara Biyun sudah tahu soal ini dari dulu. Untuk cari tahu kebenaran. Roti Wei ajak Seong Wong ke kantor asosiasi. Dia suruh Seong Wong paksa buka brankas pengacara Biyun. Di dalamnya, ada setumpuk catatan orang berkekuatan super yang hilang. Semua orang di daftar itu menjual kekuatan super mereka. Lalu hilang tanpa jejak. Seong Wong menemukan arsipnya di antara dokumen lain. Di sana tertulis khusus. Ayahnya adalah Kang Donggi yang hampir hancurkan asosiasi manusia biasa. Kekuatan supernya bernilai sekitar 13 miliar won. Jangan biarkan Chang Wong kontak asosiasi manusia biasa. Karena hidupnya susah dan punya utang. Sangat mungkin dia akan hianati asosiasi. Chang Wong marah melihat penilaian pengacara Biyun terhadapnya. Dengan emosi, dia telepon Ketua Jo. Dan setuju jual kekuatan supernya. Bahkan dia minta harga 40 miliar. 165 juta won. Uang segitu cukup untuk bayar utang dan beli rumah. Kita yang miskin memang begini. Nggak paham betapa kayanya orang kaya. Ketua Jo bilang setelah semuanya siap. Dia akan beritahu waktu dan tempatnya. Chang Wong bersorak gembira. Dia langsung ke toko serba ada beli 2 agendas. Bawa pulang buat berpesta mewah di penginapan. Menikmati kekuatan supernya untuk terakhir kali. Tapi Chang Wong tidak jujur soal rencananya. Untuk menjual kekuatan super. Dia ingin memberitahu Min So setelah semuanya selesai. Tapi, ada yang senang, ada yang sedih. Saat ini, Byeon pengacara sedang mabuk sendirian di dalam mobil. Tangannya menggenggam laporan rumah sakit. Menunjukkan di tubuhnya sudah muncul kanker sel hati. Mungkin waktunya tidak banyak lagi. Adegan berganti. Waktu berlanjut ke pagi hari berikutnya. Seorang pria bernama Jo Nae Seon datang ke tempat kerja Chang Wong untuk urusan bisnis. Jo Nae Seon ini bukan orang lain. Dia adalah orang yang dalam ramalan kakek Du akan merebut segalanya dari Jo Anna. Hanya saja Chang Wong belum tahu identitas Jo Nae Seon. Pasti akan ada masalah lebih besar yang datang. Polisi kemarin datang membawa orang. Karena merasa bersalah, Chang Wong cepat-cepat kabur dari polisi. Dia ingin cepat-cepat menjual kekuatan supernya untuk menghilangkan masalah. Lalu pergi ke kantor polisi untuk menerima penyelidikan. Tak disangka, baru sampai di makam Fen Hasuh. Byeon pengacara sudah muncul dengan sikap mencurigakan. Satu pegang botol minuman, satu keluarkan uang. Tak ada yang mau mengalah. Byeon pengacara tak boleh membiarkan Chang Wong menjual kekuatan supernya. Tapi belum sempat bertindak. Sebuah tong sampah jatuh dari langit. Ternyata Briadwi datang tepat waktu. Dia menggigit rotinya. Menggunakan telekinesis mencabut tiang lampu sampai ke akarnya. Lalu melemparkannya keras ke Byeon pengacara. Rupanya kau bukan datang untuk melerai, ya. Briadwi kesal Byeon pengacara tidak jujur padanya. Dan sengaja menyembunyikan transaksi Huajin dengan Ordinary People's Association. Kita berduel tanpa peduli sampai sekarang. Hampir menghancurkan seluruh pintu masuk mereka. Anak buah Bos Lee juga mengintai dari jauh. Karena bos memerintahkan untuk menghentikan transaksi Chang Wong dengan Ordinary People's Association. Melihat Chang Wong diam-diam memanjat gerbang. Preman itu cepat-cepat injak gas menabraknya. Tapi Chang Wong tetap menyelinap masuk ke rumah jagal. Sekelompok orang membawanya masuk ke laboratorium. Anak buah Joanna melemparkan sekantong uang. Lalu menyuruh Chang Wong duduk di kursi di tengah. Detik berikutnya, anggota tubuhnya diikat. Lengan robot ekstraksi kekuatan super diaktifkan. Mengeluarkan suara yang mengerikan. Chang Wong menarik napas dalam-dalam. Menunggu badai besar datang. Tak disangka, Joanna tiba-tiba memberi perintah pada anak buahnya. Setelah ekstraksi selesai, langsung bunuh dia. Mendengar itu, Chang Wong malah tersenyum. Detik berikutnya, Byeon pengacara yang bersembunyi di balik jendela muncul. Briadwi di luar gerbang juga mengoperasikan batang besi. Seketika menghancurkan kotak listrik rumah jagal. Tembakan ini seharusnya membuka borgol Chang Wong. Tapi malah terganggu oleh kantong uang. Untungnya Chang Wong menangkap dokumen yang berterbangan. Seketika melepaskan ikatannya. Chang Wong sekarang gesit seperti burung.
cepat mengatasi para preman di tempat kejadian. Rupanya ketiganya sengaja berakting agar Ordinary People's Association lengah. Percaya Chang Wong akan menjual kekuatan supernya. Kalau tidak, mereka juga tidak bisa semudah ini masuk ke laboratorium. Chang Wong berdua cepat-cepat membuka brankar mengambil dokumen rahasia, lalu menyiram alkohol kuat di laboratorium dan membakarnya. Tapi preman Ordinary People's Association juga cepat sampai. Tidak ada waktu untuk menunda. Mereka cepat-cepat mundur. Saat pergi, Chang Wong tak lupa membawa kantong uang itu. Sayangnya, pintu keamanan tiba-tiba turun, mengganjal tas di tangannya. Memang Chang Wong tidak punya nasib jadi kaya. Hampir saja kehilangan uang tunai yang banyak itu. Yang sial, sekarang dia tidak punya uang untuk biaya pengacara. Tidak punya minuman. Di belakang masih ada sekelompok JB yang ganas seperti serigala. Mereka berdua saling pandang, mengeratkan gigi dan melompat keluar jendela. Terjun ke dalam tong besar berisi pakan babi. Ajaibnya, dia tidak terluka. Broadway juga tepat waktu datang menjemput dengan mobil. Bertiga mereka melarikan diri dengan cepat. Berhasil kabur dengan selamat. 45 orang. Lenyap di depan mataku. Karena itu Tesla. Tang Xiong mencoba tenang dan memeriksa dokumen. Tapi di dalamnya dia menemukan sepucuk surat. Yang menandatanganinya adalah Zhao Naisen itu. Sepertinya musuh yang sesungguhnya sudah muncul. Untuk mencari tahu identitas Zhao Naisen, Tang Xiong diam-diam kembali ke kantor. Dia menyelidiki dokumen yang diajukan orang itu pagi tadi. Catatan menunjukkan dia tinggal di Changri Park Tower, nomor 2302. Bertiga mereka langsung menuju alamat itu. Pengacara Bian meneguk anggurnya, lalu menembus pintu masuk, membuka kunci dari dalam, dan mengizinkan keduanya masuk. Saat itu Zhao Naisen tidak ada di rumah. Tempat ini kosong melompong, tidak seperti pernah ditinggali. Satu-satunya yang aneh adalah teleskop di depan jendela. Penasaran, Chang Xiong mendekat dan melihat. Dia melihat orang-orang di seberang, berjatuhan dari atap seperti pangsit rebus. Dan Zhao Naisen berdiri di tengah tumpukan mayat, tersenyum dan melambai padanya. Penjahat baru sudah muncul. Tapi Chang Xiong menghadapi masalah yang lebih nyata. Karena kemarin polisi mendatanginya. Dan dia lagi-lagi mengambil mobil perusahaan tanpa izin. Gajinya dipotong sepertiga. Dan dia harus ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Pengacara Bian khawatir, jadi datang membelanya. Yang tak terduga, kepala polisi yang memimpin penyelidikan ternyata kenal pengacara Bian. Dan juga tahu tentang keberadaan kekuatan super. Kali ini, kepala polisi membebaskan Chang Xiong. Tapi memperingatkannya, kalau kau mengulanginya lagi, aku sendiri yang akan memasukkanmu ke penjara. Chang Xiong penasaran bagaimana kepala polisi itu tahu soal kekuatan super. Tapi pengacara Bian tampak tak ingin membicarakan masa lalunya. Dia tidak memberitahu Chang Xiong apa-apa. Adegan beralih ke ketua Zhao. Baru saja pulang dari Amerika. Anaknya sudah membuat keributan besar. Ini membuatnya agak kesal. Tapi Zhao Naisen berkata dia sengaja melakukannya untuk diperlihatkan pada Jiang Chang Xiong. Semua pahlawan yang disebut-sebut itu suka ikut campur. Begitu mereka peduli, mereka pasti akan bertindak. Zhao Naisen yakin Kang Xiong akan segera datang mencarinya. Mendengar itu, ketua Zhao menyerahkan seluruh kendali laboratorium ke tangan anaknya. Dan tebakan Zhao Naisen memang benar. Chang Xiong bertiga sedang menyelidiki kasus jatuh dari ketinggian semalam. Dan mengetahui Fan Renhui melakukan eksperimen pada orang biasa. Terutama di sekitar kawasan klub malam Gangnam. Dari data yang mereka rampas, mereka menjual halusinogen baru. Pemasoknya adalah seorang bandar bernama Hermes. Katanya orang itu setiap hari membawa tas merek terkenal dengan warna berbeda. Ada kabar bahwa Hermes ini akan muncul di klub Mesena besok sore. Chang Xiong dan yang lain berencana menangkap Hermes dan menyita obatnya. Jika tidak, setelah uji klinis selesai, Fan Renhui akan mulai mereplikasi kekuatan super untuk dijual. Setelah rapat berakhir, Chang Xiong pulang dan melihat Paman Min sedang memilih pakaian. Baru ingat, besok dia harus melamar. Menjadi pahlawan sekaligus orang biasa itu sulit sekali. Harus menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, sambil juga menyelamatkan dunia. Sudah janji ketemu di Zhonglu tanggal 2 April jam 9. Chang Xiong menghitung dalam hati. Dari Gangnam ke Zhonglu butuh 1 jam. Artinya, dia harus menangkap Hermes sebelum jam 6.
Lalu jam 7 buru-buru ke Zhonglu untuk makan malam dengan kedua keluarga. Begitu jam lembur tiba, Chang Xiong langsung mengikuti Broadway, masuk ke klub malam mesela. Tapi pengacara mengirimkan foto tas bermerek. Bilang Hermes akan membawa tas model ini hari ini. Chang Xiong mencari lama sekali, akhirnya menemukan targetnya. Tanpa disadari, Zhao Neisen sedang mengawasi semuanya dari lantai 2. Adapun Hermes itu, ternyata adalah teknisi lab yang pernah ditampar Ana. Tapi wajah polosnya itu cuma kedok belaka. Hermes juga seorang superpower. Dan kecepatannya seperti kilat. Chang Xiong merasa ini tidak beres. Lamarannya hari ini mungkin akan terlambat. Hermes mengeluarkan sebilah pedang melengkung. Langsung menyobek dasi Chang Xiong. Gerakannya terlalu cepat, mustahil ditangkap. Sekejap jas Chang Xiong sudah tercabik-cabik. Dia memutuskan menutup mata dan merasakan gerakan lawan. Benar saja, satu sikut menghantam Hermes hingga terlempar. Chang Xiong tidak mengejarnya. Cepat-cepat mengambil tas dalam dan hendak pergi. Dan kali ini Hermes kalah. Meski sengaja disuruh Zhao Neisen, dia melirik dompet Chang Xiong yang tertinggal. Entah sedang merencanakan apa. Sesaat kemudian, lampu klub tiba-tiba padam. Beberapa karyawan membawa kereta bunga sampanye untuk merayakan. Dan di layar depan muncul sebaris kata, "Dipersembahkan untukmu yang tak dihargai, tapi tetap berkorban untuk orang lain." Melihat itu, Chang Xiong langsung menangkap pandangan Zhao Neisen di lantai 2. Lalu ponsel semua orang di tempat itu menyala. Mereka semua menerima foto tas merah bermerek itu. Di layar besar juga muncul tulisan, "Gratis." Seketika para pecandu ini jadi seperti orang gila. Merebut tas obat di tangan Chang Xiong dengan gila-gilaan. Broadway cepat-cepat menggunakan kekuatan pikiran. Mengangkat tas ke udara. Chang Xiong lalu menerjang dan menangkap tas kembali. "Jangan begitu, kau." "Lihat, aku tak menyangka kau akan berbuat seperti ini." Zhao Neisen puas menonton pertunjukan. Menyuruh bawahannya menangkap Chang Xiong. Tapi suara tembakan memecah kebekuan. Ternyata kepala polisi itu datang ke tempat kejadian. Polisi berurusan dengan para pecandu itu. Pengacara klub membawa Chang Xiong dan temannya kabur dalam keributan. Chang Xiong buru-buru bangkit ingin pergi ke acara lamaran. Pengacara klub cepat-cepat mengeluarkan uangnya untuknya, agar Chang Xiong bisa bergerak lebih cepat. Tapi kepala polisi sudah lebih dulu tiba. Dan meminta warga membantu penyelidikan. Karena Jiang Chang Xiong adalah tersangka dalam kasus besar. Li Xuan langsung marah mendengarnya. "Kalian biarkan banyak penjahat berkeliaran. Malah menyusahkan seorang pria baik seperti ini." Baru saja selesai bicara, Chang Xiong tiba di tempat kejadian. Acara lamarannya benar-benar batal. Kepala polisi membawanya ke kantor untuk diinterogasi. "Aku sudah jelas memperingatkanmu untuk bersikap baik. Kalau tidak mau mendengarkan, tunggu saja surat panggilan pengadilan." Di waktu yang sama, Paman Min gelisah di rumah. Ingin membantu Chang Xiong merapikan pakaian. Tapi malah melihat surat tagihan dari bos wanita. Baru tahu Chang Xiong punya utang besar. Melihat tanda tangan, ternyata dari tempatnya bekerja. Sementara itu, kedua pengacara kembali ke studio. Mereka heran siapa yang melaporkan ke polisi. Zhao Ana muncul dari tempat gelap. Broadway langsung mengerahkan kekuatan, mengarah pada lawan. Tapi kepalanya sendiri juga diarahkan pistol. Ana ini tidak hanya membantu melapor, tapi juga datang tanpa diundang. Pasti ingin bekerja sama dengan superpower untuk menjatuhkan adiknya. Keesokan harinya Zhao Neisen menemui Chang Xiong dan mengaku, baik itu kecelakaan mobil, preman di gang sempit, atau dokumen rahasia tingkat tinggi itu, semua diatur olehnya. Dia memperlakukan Chang Xiong seperti tikus percobaan di laboratorium, mengarahkannya sedikit demi sedikit untuk berkembang sesuai keinginannya. Zhao Neisen menyuruh Chang Xiong diam dulu, menunggu hingga sore saat konvo pengalihan berhenti. "Aku akan keluarkan kamu, karena permainan ini belum selesai baginya." Sore hari tiba, Chang Xiong dikurung dalam mobil pengawalan. Polisi khusus yang bertugas mengawal sudah diganti dengan orang dari Persatuan Manusia Biasa. Chang Xiong diam-diam menunggu kesempatan, ingin melarikan diri untuk menyelamatkan Paman Min. Saat itu, mobil melewati area konstruksi. Pria yang menahannya tiba-tiba menyelipkan sejumlah uang tunai, lalu berpesan pada Chang Xiong untuk tidak panik. Detik berikutnya, mobil pengawal itu terjun ke danau.
Chang Xiong cepat-cepat menggenggam uangnya dan berenang ke tepi. Tapi kemudian, Anna muncul dengan anak buahnya. Didampingi pengacara Bian dan Mi yang mengelilinginya. Chang Xiong seketika bingung. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Anna langsung mengatakan akan membantu Chang Xiong lepas dari kejaran polisi. Dengan syarat Chang Xiong dan kawan-kawan harus menyingkirkan Zhao Neisen. Menurut Anna, ayahnya berencana memindahkan semua reagen kemampuan super asli ke bank tabungan Jinhai. Dan Paman Xiao akan segera meminum ramuan Xuanming itu. Begitu obat yang dikembangkan persatuan manusia biasa diluncurkan, seluruh dunia akan hancur. Zhao Neisen juga akan mendapatkan pujian dari ayahnya. Jadi Anna ingin Chang Xiong mencuri reagen itu. Dan Jinhai, di permukaan tampak seperti ban biasa. Tapi sebenarnya menyimpan segala sesuatu milik persatuan manusia biasa. Makanya penjagaannya sangat ketat. Semua stafnya adalah anggota persatuan. Sambil bicara, Anna melemparkan kartu identitas palsu. Dengan ini, kalian bisa masuk ke area brankas lantai dasar 1. Dan yang tersembunyi di balik pintu pengaman itu adalah brankas rahasia. Tapi pintu ini hanya bisa dibuka dengan ciri biologis ketua Zhao. Bagaimana cara masuk ke sana? Serahkan pada Chang Xiong dan kawan-kawan untuk mencari akal. Anna tidak peduli berapa kerugian perusahaan. Tujuannya adalah mengusir Zhao Neisen dan merebut kembali posisi yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, pengacara Bian tidak mempercayai Zhao Anna. Dia khawatir setelah mereka mengusir Zhao Neisen, Anna akan merebut kembali reagen kemampuan super itu. Tapi informasi yang dia berikan sangat berharga. Pengacara Bian merasa ini layak untuk dipertaruhkan. Di samping, Paman Mi yang mendengar semuanya, langsung mengeluarkan surat penagihan. Menyuruh Chang Xiong tidak ikut rencana pengacara Bian. Mempertaruhkan hidup kita untuk melawan orang-orang jahat itu. Apa memang sepadan? Sayangnya, Chang Xiong tidak bisa menyetujui Paman Mi. Karena sejak mewarisi kemampuan ini, dia sudah ditakdirkan tidak akan punya kehidupan biasa. Minshu melihat Chang Xiong. Sudah bulat tekadnya. Langsung pergi menemui Bo Xiu untuk minta uang. Karena dia memperhatikan Ban Jinghai adalah lokasi pertama yang dipilih. Perusahaan induk pemodal dan pemberi pinjaman. Minshu berinsting. Pendekatan Bo Xiu pada Chang Xiong pasti juga terkait dengan Ban Jinghai. Kalau kau mau menyuruh orang bekerja, siapkan uangnya. Kalau tidak kau beri, aku akan halangi aksi Chang Xiong kali ini. Di waktu yang sama, Direksi Persatuan Manusia Biasa berkumpul, mengeluhkan gaya Zhao Neisen yang terlalu mencolok. Dulu kami pikir Zhao Anna yang gila. Sekarang ternyata Zhao Neisen lebih gila lagi. Pertempuran di Jinhai pasti tidak akan mudah. Saat ini, Chang Xiong sudah membawa uang yang diberikan istrinya. Dan bersama pengacara Bian serta yang lain, tiba di Ban Jinhai. Zhao Anna bekerja di balik layar. Tunggu mereka selesai, berburu ayam. Langsung tangkap Chang Xiong, bungkus, dan kirim ke aku. Sementara itu, pengacara Bian menunjukkan kartu identitasnya. Mengikuti petugas, dia masuk ke brankas VIP. Roti Wei pun bangkit dan meninggalkan aula. Kang Xiong memandang sekeliling, dan benar-benar menemukan mata-mata Anna. Dia sengaja mendekati konter dan menyebutkan namanya. Langsung bilang, begitu dengar nama Jiang Chang Xiong. Alarm di bawah meja langsung aktif. Dua mata-mata itu dibawa pergi oleh satpam. Ban Jinghai juga langsung dikunci rapat. Berubah jadi benteng yang tak tertembus. Anna mengumpat, menyuruh anak buahnya buru-buru ke pintu belakang. Mereka ini jangan harap bisa kabur darinya. Di saat yang sama, Chang Xiong dikepung oleh para bodyguard. Dia perlahan meraih tali tasnya. Satu lompatan tali melayang ke belakang konter. Peluru berhamburan bagai tak ada harganya. Chang Xiong meraih uang tunai, menghancurkan meja dengan pukulan keras. Setelah membersihkan sampah di tempat kejadian, selanjutnya, dia harus memancing perkumpulan Fan Ren masuk, lalu menyusup ke ruang ketua cabang. Mereka sudah melihat gambar bangunan sebelumnya. Asal bisa melewati ruang ketua cabang, langsung bisa sampai ke brankas rahasia. Saat ini, lebih banyak bodyguard bermunculan. Chang Xiong menyuruh Roti Wei mempercepat gerakan. Yang terakhir ini menelan roti di mulutnya, menggunakan kekuatan pikiran untuk membuka pintu belakang. Saat orang-orang Anna tiba, mereka tak curiga kenapa pintu belakang ini tak dikunci, tapi langsung menerobos masuk untuk menangkap Chang Xiong.
Dua kelompok ini bertempur sengit merebut Chang Xiong. Chang Xiong malah tepat waktunya untuk kabur. Membawa Roti Wei masuk ke ruang pimpinan konferensi. Dia berencana menggunakan kekuatan supernya untuk melubangi lantai masuk ke brankas. Di saat yang sama, pengacara Bian yang mabuk berat juga berhasil melewati pintu keamanan super tebal itu. Tapi saat Chang Xiong berdua masuk ke sub lantai 1, mereka malah menemukan pengacara Bian tergeletak di lantai. Sesaat kemudian, lampu sorot menyala terang. Zhao Naisen muncul bersama anak buahnya. Ternyata dia sudah menduga Chang Xiong akan kembali ke brankas. Juga menebak usaha melubangi lantai lawannya akan sangat menguras tenaga. Mungkin tak banyak uang tunai tersisa di tubuhnya. Situasi mereka berdua sangat berbahaya. Di momen genting pertama ini, Chang Xiong menyelipkan sejumlah permen keras ke Roti Wei. Yang terakhir ini langsung memasukkannya ke mulut untuk meningkatkan kalori. Lalu menarik semua senjata di tempat kejadian ke langit-langit. Chang Xiong mengerahkan seluruh tenaganya, menerjang ke arah Zhao Naisen. Siapa sangka, pengacara Bian tiba-tiba menabraknya masuk ke brankas. Ternyata dia menyembunyikan minuman di dalam pena. Chang Xiong jatuh ke sebuah ruang gelap gulita. Di dalamnya menumpuk uang tunai yang tak terhitung jumlahnya. Coba bayangkan, kekuatan supernya ditambah. Dengan uang yang tak terhitung ini, hampir-hampir tak terkalahkan. Setelah menyelamatkan pengacara Bian dan Roti Wei, Tang Xiong menyuruh mereka berdua meninggalkan Bang Jinghai dulu. Dia akan tinggal untuk memberi pelajaran kecil pada Zhao Naisen. Langsung saja, Tang Xiong mengabaikan peluru, mendekat perlahan. Uang tunai di sekitarnya memberinya kekuatan penyembuhan dan serangan yang super kuat. Harus diakui, kekuatan pukulan yang mengguncang ini mengingatkan pada adegan laga di The Week. Pertarungan Tang Xiong kali ini benar-benar memuaskan. Setelah dia menyelesaikan seluruh prosesnya, di tempat kejadian hanya tersisa Zhao Naisen dan peneliti wanita. Yang terakhir ini menyerang terus-menerus bagai bayangan hantu. Tapi kali ini, Chang Xiong langsung mencekik si peneliti. Chang Xiong sedang bersiap memberikan pukulan keras pada Zhao Naisen. Tiba-tiba tubuhnya membeku di tempat. Layar berkedip, dan dia sudah diborgol di dalam mobil polisi. Kekuatan supernya juga untuk sementara ditutup. Kali ini, instruktur yang mengawasinya tak membawa Chang Xiong ke kantor polisi. Hanya menyuruhnya bersikap baik dulu untuk sementara. Tanpa kekuatan super, jangan sembarangan bertingkah. Chang Xiong langsung pulang dan bertanya pada ayahnya, kenapa kekuatan supernya hilang. Tapi Jiang Fu bilang, Chang Xiong terlalu serakah. Kemampuannya melebihi batas tubuhnya. Ini sama kayak pakai kartu kredit. Limitmu sudah terlampaui. Entah kapan baru pulih lagi. Mendengar itu, Tang Xiong langsung putus asa. Tanpa kekuatan super, dia bukan apa-apa. Jiang Fu memandangi anaknya yang frustrasi. Dia ingat, dulu anak ini rela pakai uang beli rumah untuk selamatkan orang yang tak dikenal. Di seluruh dunia, mana ada yang kayak gitu. Jadi yang selamatkan penumpang bus waktu itu bukan kekuatan supernya, tapi dirimu. Jiang Fu keluarkan celengan yang dia simpan lama. Berharap anaknya bisa paham sendiri. Nanti, kekuatan supermu akan kembali dengan sendirinya. Sementara itu, di bank tabungan Jinhai, Duana berpikir dia dapat keuntungan. Suruh bawahannya ambil obat dari brankas. Tapi sekejap kemudian, mereka dikepung orang bos wanita. Bos wanita ini kenal betul tempat ini. Dia langsung suruh orang hancurkan tembok. Di dalamnya ternyata ada brankas tersembunyi. Bos wanita cabut kunci dari kalungnya. Lalu buka brankas tua itu. Di dalamnya ada sebuah buku catatan. Isinya bisa membuktikan kalau ketua Zhao berhutang besar padanya. Lalu bos wanita telepon ketua Zhao. Aku tidak sebaba ayahku. Aku akan ambil kembali semua yang jadi hakku. Bos Li suruh anak buahnya angkut semua uang tunai dari brankas. Lalu pergi dengan santai dari bank. Di sisi lain, baru sampai rumah, Chang Xiong langsung tahu Paman Min diculik Zhao Naisen. Peneliti wanita itu segera muncul. Dia lempar segepok uang tunai ke Chang Xiong. Ingin uji apakah kemampuannya masih ada. Chang Xiong tak mau ketahuan kehilangan kekuatan super. Tapi dia jelas bukan lawan si peneliti. Menyadari hal itu, si peneliti langsung kehilangan minat. Dia berniat habisi Chang Xiong langsung. Tiba-tiba, pecahan kaca di lantai melayang. Mereka terbang menyerang si peneliti wanita. Rupanya Roti Wei datang tepat waktu.
Pengacara listrik juga muncul dari balik tembok. Tusuk si peneliti dengan pulpen khusus sampai pingsan. Ketiganya dapat info, Paman Min kemungkinan dibawa ke gudang logistik Fanxia. Tempat itu dijaga ketat. Nekat masuk, sama saja bunuh diri. Tapi Chang Xiong sadar betul. Dengan atau tanpa kekuatan super, dia harus selamatkan Paman Min. Setelah sadar, Chang Xiong loncat dari gedung. Dia jatuh menghantam tanah. Tapi tak lama, sebuah kain menggelinding keluar. Lengan dan kakinya yang patah mulai pulih. Kekuatan super Chang Xiong kembali secara ajaib. Dia lempar uang dari cincin berlian, tantang semua preman. Kerumunan preman langsung mengepungnya. Chang Xiong yang sudah sadar, lawan 100 orang. Dengan cepat menerobos sampai lantai atas. Tapi preman makin banyak. Mereka mau pakai taktik royokan habisi Chang Xiong. Untungnya pengacara listrik dan Roti Wei datang bantu. Mereka tangani orang-orang di lantai bawah. Chang Xiong lompat ke gedung seberang. Tapi Zhao Naisen tiba-tiba tembak dia. Dan lukanya tidak langsung sembuh. Sepertinya uangnya sudah habis. Lalu gelombang preman lain datang. Memblokir jalan mundur Chang Xiong. Bukan cuma itu, Zhao Naisen juga siapkan bom. Kalau Chang Xiong tidak serahkan kekuatan supernya, dia akan ajak semua orang mati bersama. Tepat saat itu, pengacara itu menerjang Zhao Naisen dari atas gedung. Lian Baowei melemparkan dompet, mencoba memanfaatkan kesempatan. Tapi Chang Xiong gagal menangkapnya. Zhao Naisen pun menarik pelatuk. Peluru itu mengenai pengacara yang menindihnya. Dia meraih Mirishu dan mengangkat pistol. Chang Xiong, dengan tubuh kekarnya, menerjang tanpa pikir panjang. Membanting Zhao Naisen ke dalam lift. Keduanya terangkat ke lantai atas bersama bom waktu. Zhao Naisen masih berusaha menembak. Sayangnya, Chang Xiong lebih dulu mengaktifkan bomnya. Chang Xiong dan Zhao Naisen tewas dalam ledakan itu. Tapi, organisasi Fan Renhui tidak ikut punah. Obat yang mereka jual menyebabkan efek samping. Bagi para penggunanya, lebih dari 50 pecandu berkumpul dan bergerak. Mereka menjarah dan merampok. Zhao Anna menyaksikan dengan puas. Dia menyuruh orangnya menyita data asosiasi super. Dan menemukan arsip kepala polisi. Kekuatan supernya ternyata adalah memutar waktu kembali ke momen yang dia inginkan. Anna segera menyuruh bawahannya mencari orang ini. Sementara itu, sang pengacara berhasil diselamatkan. Dia memberitahu Paman Min tentang kemampuan kepala polisi. Paman Min langsung menuju kantor polisi. Tapi orang-orang Anna lebih cepat. Saat kritis, peneliti wanita itu datang menyelamatkan. Tak disangka, dia begitu setia pada Zhao Naisen. Dan Paman Min berhasil meyakinkan kepala polisi. Tapi semua yang melawan hukum alam ada harganya. Memutar waktu akan memperpendek usia sang intervensi. Tapi Misu tak peduli. Dia hanya ingin Chang Xiong hidup. Dia meminta Wen Yan memasang jam tangannya. Dan setelah waktu terbalik, kau akan lupa semua ini. Detik berikutnya, waktu berputar mundur. Semua kembali ke saat sebelum ledakan. Misu menyelipkan seikat uang tunai ke tangan Chang Xiong. Ledakan terjadi. Tapi kali ini, dengan uang tunai sebagai pelindung. Chang Xiong tidak tewas. Zhao Naisen juga menghilang. Dia membunuhi jalan kembali ke ayahnya. Dan ketua Zhao tidak membesarkan anak yang tak berguna. Langsung menyerahkan Zhao Naisen pada putrinya. Zhao Anna muncul dengan pistol. Tanpa ragu, dia menarik pelatuk. Tapi peluru itu dibelokkan oleh bilah pedang. Dan menembus dada Zhao Anna. Peneliti wanita itu muncul, memegang pedang. Akhirnya, drama pertumpahan darah sesama keluarga berakhir. Zhao Naisen ingin membunuh ayahnya juga. Tapi bos wanita itu lebih dulu menculiknya. Kini, dia membuka bajunya. Pinggangnya sudah tertembus besi. Untuk menyelamatkan diri, Zhao Naisen bersiap menyuntikkan serum kekuatan super. Dan orang ini memang rakus bukan main. Dia menyuntikkan semua serum ke dalam tubuhnya. Obat-obatan itu bereaksi keras di dalam tubuh. Jantung Zhao Naisen berhenti beberapa detik. Sebelum dia menarik napas panjang dan sadar. Dia mengulurkan tangan, membelai si peneliti yang memandangnya penuh kekaguman. Dia benar-benar sosok antisosial sejati. Zhao Naisen berlari ke jalanan, membantai siapa saja. Dia bahkan menelepon, mengajak Chang Xiong bertemu. Saat dia hendak menyerang seorang anak, Chang Xiong akhirnya tiba tepat waktu. Langsung melemparkan Zhao Naisen. Tapi dia punya segudang kekuatan super. Tak
tak mudah membuatnya mati. Dua makhluk super itu beradu kekuatan di jalanan, saling melempar, saling menghantam. Chang Xiu meraih tabung gas, menahan serangan kedua Zhao Naisen. Energi yang terlepas memadamkan listrik di sekitarnya. Zhao Naisen terlalu rakus. Tubuhnya hampir mencapai batas. Pengacara dan Mian Baowei datang membantu. Tapi tiba-tiba Zhao Naisen mengeluarkan jurus andalannya. Tiang listriknya hancur. Untungnya Nagao berhasil menahan jatuhnya. Jadi penghuni gedung tidak sampai terluka. Tapi dia sendiri tertimpa tiang dan tak bisa bergerak. Joshua Nelson memukul roti bow hingga terlempar. Lalu menghantam Lawyer Bian ke tembok. Tang Men mendekati Nagao yang uangnya habis. Menyeretnya keluar dan melemparkannya ke tanah. Tepat saat itu, sebuah celengan tiba-tiba dilempar dari lantai atas. Rupanya itu gadis kecil tadi. Kemudian, penghuni lain juga mulai melemparkan uang tunai mereka ke bawah. Sedikit kebaikan mereka membantu Nagao bangkit kembali. Nie Bowei dan Lawyer Bian juga ikut membantu. Akhirnya bersama Nagao mengalahkan Joshua Nelson. Setelahnya, bos wanita membawa ketua Zhao ke kantor polisi. Akhirnya Fan Renhui benar-benar dibubarkan. Tapi kemudian, Nagao dan Paman Min punya rumah sendiri. Dan bahkan akan menyambut seorang bayi. Cerita akhirnya berakhir bahagia. Menjadi pahlawan butuh uang. Dan kebaikan para pekerja jadi hal paling berharga. Dengan konsep, uang tunai sebagai kekuatan. Serial ini menangani formula tradisional drama pahlawan. Mengalihkan misi besar menyelamatkan dunia. Kembali ke realita hidup, cicilan rumah, gaji bulanan, beras, minyak, dan garam. Di balik aturan yang tampak absurd, justru menyentuh kecemasan inti orang zaman sekarang. Kebaikan selalu ada biayanya. Heroisme juga butuh dukungan ekonomi. Ini bukan cuma pamer kekuatan super. Tapi lebih seperti daftar harga kebaikan orang dewasa. Warna hangat di tengah kehidupan nyata.